memiliki visi menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja transformasi PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Diki Saleh, asal LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dengan NIM 2521100193. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, akan melaksanakan video uji kinerja pada kelas 7 di SMP Swasta Prima Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan materi hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita kembali masuki pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita bisa berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Bisa? Bisa. Gimana kabar anak-anak Bapak hari ini? Alhamdulillah. Kita kembali lagi pada siang yang berbahagia ini, ya, melanjutkan materi pembelajaran kita yang minggu yang lalu. Ya, alhamdulillah anak-anak Bapak sehat-sehat semuanya hari ini. Sehat semuanya? Sehat. Baik, sebelum kita seperti biasa memasuki pelajaran, ya kita lihat dulu kelengkapannya. Sudah lengkap semua? Sudah. Ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Ada berapa orang? Ada 27. Satu orang sakit. Berarti satu orang sakit. Iya. Kita mudah-mudahan teman kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Ya Bapak. Amin. Baik, anak-anak Bapak, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya mendapat berkah. Kenapa? Karena doa itu adalah permintaan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita tenang. Paham? Oke, saya minta ketua kelas ya untuk memimpin doa belajar supaya belajar kita diberkati oleh Allah SWT. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Wa
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, pada anak-anak Bapak silakan berdiri. Ya, yang rapi. Kita akan bernyanyi bersama. Ya, rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik. Bisa kita mulai ya. Baik, anak-anak Bapak, alhamdulillah tadi kita sudah menyanyikan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita. Ya, kenapa kita harus memberikan motivasi yang tinggi terhadap negara kita? Karena perjuangan bangsa kita ini ya diperjuangkan dengan darah, dengan pengorbanan. Ya, kita hari ini tinggal mengisinya. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu? Salah satunya adalah belajar. Ya, belajar dan belajar, ya kan? Kata pepatah Cina, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ya kan? Kenapa negeri Cina? Padahal pada pepatah itu diungkapkan ribuan tahun yang lalu. Ternyata Cina itu mempunyai teknologi yang canggih dan menguasai dunia. Ya, paham ya? Oke, baik. Sebelum kita masuk materi pembelajaran, Bapak akan review dulu. Ya, review pelajaran yang lalu ini mudah, ya kan? Nah, yang sebelumnya kita belajar tentang sholat. Iya. Angkat tangan yang tahu. Sholat rukun Islam yang keberapa? Sholat rukun Islam yang ke? Iya, hasil berdiri. Iya. Rukun Islam yang keberapa? Kedua. Tepuk tangan dulu. Sholat rukun Islam yang kedua. Berapa perintah wajib sholat dalam satu hari? Angkat tangan sebelah sini. Sholat yang wajib kita jalankan satu hari satu malam ada berapa? Ya, ada berapa? Ada 5. Sebutkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tepuk tangan. Oke, alhamdulillah karena Bapak ya masih ingat review minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ya. Kita masuk ke materi. Kita masih pembahasan tentang sholat. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Apa nama Bapak? Tentang hakikat sholat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemarin kita sudah sekilas berbicara tentang sholat. Ya kan, sholat rukun Islam yang kedua. Sholat itu yang wajib ada di 5 hari. Ada apa tadi? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur 4. Berapa jumlahnya? 8. Dalam satu hari satu malam. Nah, hari ini kita berbicara tentang hakikatnya apa? Kenapa sih kita harus sholat? Kenapa sih kita harus zikir? Ya kan? Kenapa kita harus sholat? Enggak, misalnya Allah memerintahkan kita puasa aja, nggak usah sholat misalnya. Pasti kita akan bertanya-tanya. Jadi, kalau sholat ini kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari, maka yang terakhir, ya, kita akan bisa mencegah perbuatan keji dan kalau sholatnya betul dilaksanakan dengan baik, dengan benar. Baik itu belum tentu benar itu pasti baik. Ya. Oke, selanjutnya ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini agar
agar kita semua, saya, termasuk kalian peserta didik, bisa memahami apa sih hakikat sholat dan zikir. Ya. Apakah selama ini kita sholatnya sudah betul? Ya kan? Apakah sholatnya hari ini kita sudah khusyuk betul? Ya. Nanti kita jawab. Selanjutnya, apakah dengan sholat dan zikir kita dapat membuat kiat-kiat agar terhindar dari perbuatan keji dan yang terakhir, nanti kita ada buat quiz, ya artinya buat project, ya, untuk diri kita, untuk teman-teman kita, supaya sholat itu benar-benar menjadi suatu rutinitas kita, bukan formalitas, tapi rutinitas, continue, diulang-ulang. Baik, anak-anak, kita masuk dulu. Kalau makna sholat kita udah tahu semalam ya, sholat itu artinya berdoa. Menurut istilah sholat itu melakukan segala perbuatan dengan ucapan, dimulai dari takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Ya, itulah istilah dalam sholat. Nah, baru pertanyaannya, ya, mengapa sholat itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Oke, nah kita tonton video dulu sebelum kita lanjut ke pembahasannya. Ya, nah, ya ini dicermatin, didalamin, ya video bagaimana kita dosa kita itu meninggalkan sholat. Perhatikan dan cermati dalam hati serapin. Ya. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Siapapun kalian, tolong berikan aku semua makanan dan minuman yang ada. Aku lapar sekali, aku haus sekali. Percuma, rasa haus dan laparmu tidak akan terobati sekalipun kamu habiskan semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini. Nah, semoga tidak ada lagi asap kubur yang lainnya. Kamu salah, ini hanyalah permulaan saja. Maksudnya, ya, kamu sekarang merasa terhina, kelaparan, dan kehausan adalah siksaan awal menuju alam kubur. Apakah artinya asap kubur baru akan segera dimulai? Betul. Tidak. Tolong aku, keluarkan aku dari sini. Ayo curhat, datangkan siksaan berikutnya. Kasihan. Tidak. Ampun, panas sekali. Tolong. Bagaimana? Hah? Ini baru siksa kubur, belum siksa di akhirat nanti. Tidak, aku akan perbaiki salatku agar Allah meridhoiku dan tidak murka padaku. Curhat, berikan dia teman agar tidak kesepian di alam kuburnya. Teman, siapa dia? Dialah yang akan menemanimu di sini. Tidak, dia akan menggigitku di sini. Tolong, keluarkan aku. Ya Allah, maafkan aku. Pantas selama ini aku selalu gelisah, banyak masalah, dan merasa hidup gini-gini aja. Ternyata itu karena aku suka mensepelekan sholat. Insya Allah, aku akan memperbaikinya. Baik. Nah, kita tadi telah melihat video. Seram kan? Seram nggak? Merinding nggak? Anda kan tadi merasa diri yang merinding? Itu kisah. Itu kisah nyata Pak? Belum tahu. Karena Bapak belum pernah masuk neraka. Betul? Betul. Ada yang udah pernah masuk neraka? Belum ada. Ada yang pernah masuk surga? Belum. Belum ada yang bisa mengetahui ke mana surga, ke mana neraka. Ya kan? Tapi itu tadi adalah gambaran. Gambar itu dari mana didapat? Dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya. Jadi jangan kita berpikir hari ini, nggak apa-apa nggak sholat,
nggak apa-apa, nggak puasa, ya kan? Tapi dengan video tadi saya rasa, ya, satu hari ini kita akan berpikir, betul ternyata siksaan orang yang nggak sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja luar biasa. Itu masih dalam kubur, masih dalam kubur itu. Jadi jangan salah, ketika kita mati di kubur, nggak diapa-apain, tidur aja, salah. Maka tergantung dengan amal, ya kan? Baik amalmu, kau akan ditemani dalam kubur. Iya, bukan Bapak yang ngomong, karena Bapak belum dikubur, ya kan? Nah, tapi itu gambaran video tadi luar biasa. Dalam kubur aja kita disiksa. Dalam kubur aja kita mendapat cobaan 7 langkah manusia mati itu. Dalam hadis 7 langkah kita melangkah meninggalkan kubur, datang 2 malaikat langsung dalam kubur. Kayak kita naik kereta, ya kan? Pandi, ya kan? Naik kereta di Pandi, ya, nggak pakai helm. Depan sana ada polisi. Kira-kira Pandi lepas nggak? Enggak, ya kan? Lepas nggak? Enggak, banyak kesalahannya. Apa kesalahannya pertama? Sama nanti di dalam kubur. Ya. Setiap catatan kita itu ada kanan kiri ini. Ya kan? Ada catatannya. Kalau tebal bagus kebaikannya sebelah mana? Kanan. Kalau tebal kejelekannya sebelah mana? Kiri. Kayak nanti ada jawabannya kayak gini. Ada yang kayak gini. Ya kan? Tergantung amalan. Baik. Tadi sudah dijelaskan. Jadi sholat sebagai tiang agama, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu intinya. Pak, ada orang sholat maling, Pak. Ada? Pak, ada orang sholat korupsi, Pak. Ada? Pak, ada orang sholat berbohong. Ada? Sering? Kenapa itu? Coba, ada satu orang bisa kasih jawaban. Kenapa orang yang sholat, rajin sholatnya ini, tapi dia melakukan dosa? Kenapa? Kira-kira aja. Menurutmu apa kira-kira? Aisyah. Apa kira-kira Aisyah? Menurutmu kenapa orang sholat tapi berbuat dosa juga? Kira-kira menurut Aisyah kenapa? Ya kenapa? Karena hawa nafsu. Jadi kita lihat dulu ayat Qur'annya. Ayat Qur'annya ini jelas, bukan omongan Bapak. Ya jelas di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat bapaknya. Ikuti Bapak ya. Bapak dulu baru ikuti. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Berikutnya, ini ayat langganan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma yasna'un. Jadi sudah dijelaskan dalam ayat ini, ternyata sholat itu selain fungsinya sebagai tiang agama, dia berfungsi sebagai mencegah perbuatan keji dan munkar. Baik anak-anak, kita masuk. Nah ini tadi kiat agar sholat dan zikir kita efektif mencegah kemungkaran. Nah kita lihat apa yang pertama. Laksanakan dengan
berat. Apa yang sholat yang susah kita laksanakan? Subuh. Ternyata jawaban satu Indonesia sama berat. Kenapa? Kanangan. Kenapa kanangan tuh? Karena malas. Kenapa karena malas? Karena tidak dibiasakan. Coba saya tanya, kamu kalau makan malas nggak? Enggak lah Pak, makan kok malas. Makan berapa kali sehari? 3. Ya kan? Bisa. Dipaksakan nggak makan itu? Enggak. Kenapa? Sudah menjadi rutinitas. Sholat. Ya jujur. Siapa sholatnya 5 waktu? Angkat tangan. Ada lagi? 2. Oke. Ya. Oke. Yang 5 waktu. Coba Bapak tanya, ya, Abdul. Ya. Kamu sholat 5 waktu? Ya. Terbiasa atau terpaksa? Terbiasa. Kenapa biasa? Karena sering dilakukannya. Ya kan? Karena terbiasa melakukannya dengan sungguh. Kenapa kita sungguh-sungguh? Gini aja caranya. Dalam diri kita ditanya, kalau aku mati besok, apa yang aku bawa? Lanjutnya apa? Dalam hati. Hadirkan sholat itu dalam hati. Allahu Akbar. Tadi kan aku meja itu. Kayak aku nanti dimakan deh. Belum masuk dia ke dalam khusyuk. Belum dihadirkan sholat itu dalam hati. Oke, kayaknya anak-anak Bapak agak loyo-loyo. Kita main dulu. Oke, silakan berdiri. Oke, kita main gamenya fokus. Sederhana aja, fokus. Ya, kita pakai 2 clue aja dulu. Besar dan kecil. Apa cluenya? Besar dan kecil. Ya, kalau Bapak bilang kalau gajah itu besar. Kalau gajah itu besar. Kalau semut itu kecil. Semut itu kecil. Kita pakai gerakan. Gajah itu besar. Ulangi. Gajah itu besar. Yang serius ya. Oke, gajah itu besar. Semut itu kecil. Semut itu kecil. Itu yang benar. Sekarang cluenya kita berlawanan. Contoh, gajah itu kecil. Tetap ucapannya sesuai, gerakannya yang berbeda. Oke, kita tes. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Kita tes ya. Fokus. Oke, tangannya semua. Oke. Baik, anak-anak Bapak, alhamdulillah tadi kita sudah belajar tentang apa itu sholat, hakikat sholat, fungsi sholat, ya. Yang lagi nggak sholat, ayo tumbuhkan nanti sholat. Oke? Nah, oke, sebelum nanti kita tutup, ya, kita akan kasih tugas dulu, ya kan? Bapak mau tahu bagaimana tanggapan anak-anak Bapak, ya, terhadap materi dalam tugas yang Bapak kasih. Bisa? Baik, kita kasih tugasnya. Dan tugas ini berkelompok, ya. Diskusikan, ya. Tugasnya diskusikan, enggak banyak, cuman 50. Nolnya keliling 1. 5 soal. Bisa dikerjakan secara bersama-sama, tapi dengan tidak mengeluarkan yang berlebihan, ya. Idenya ditukar, ya. Paham ya? Ya, bisa. Kita bagi ya. Ini soalnya jangan diapa-apakan dulu, pegang dulu, ya. Ini, ya.
amati dulu soalnya, ya. Multiple choice ada 3 soal, ya multiple choice ada 3 soal. Nanti pilih jawabannya A atau B atau C mana yang benar, ya. Lalu nanti esainya 2, ya, karena waktunya kita nggak banyak, ya kan. Esainya ada 2, nanti silakan tuliskan, ya. Boleh di kertas itu juga silakan. Ya kita kasih waktunya 15 menit dari sekarang. Oke, silakan mulai. Ya, silakan bukannya. Ya. Oke. Yang kurang jelas silakan tanya ya. Ya. Oke. Ya. Alhamdulillah baik anak-anak sekalian, ya kita akan presentasikan ya hasil dari diskusi kita tentang lembar kegiatan peserta didik. Ya. Keladi Bapak minta dari kelompok dulu, silakan kelompok dulu. Ya, ketuanya sama sekretaris saya silakan maju ke depan. Ya, silakan. Ya. Di sini kan. Coba yang lain perhatikan ya jawaban dari rekannya. Ayo. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok buku mempresentasikan hasil penelitian. Bahwa semua adalah penggunaan bahwa salah satu mencegah penyakit itu. Firman tersebut terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 29 ayat 5. Maka barang siapa mendirikannya maka sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkannya maka sungguh telah meninggalkan agama sholat adalah. Terima kasih sudah berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik, selanjutnya kita mintakan pembandingan dari kelompok durian. Silakan kelompok durian. Tepuk tangan untuk kelompok durian. Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok durian ingin memprestasikan jawaban kami. Iya, silakan. Pilihan ganda 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Firman tersebut terdapat dalam C. Quran surah Al-Ankabut serta ketidakmampuan menetralisasi makna sholat sebagai bentuk pengawasan Allah. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok durian. Silakan. Baik, alhamdulillah tadi sudah kita lihat pemaparan dari anak-anak Bapak tentang lembar kerja. Alhamdulillah hampir jawabannya sudah mendekati 100%. Ya nanti kita akan gali lagi minggu depan, ya kan? Dengan nanti hasilnya dikumpul, ya dengan ketua kelas, ya biasa bisa dikumpul dari ketua kelas nanti dikumpulkan ke kelas saya. Baik, sebelum kita tutup ada buat sholat dan zikir, ya perhatikan ini bisa kalian amalkan nanti di rumah. Ya. Ingat surat Al-Ankabut ayat 45 tadi. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lalu perbanyaklah zikir. Karena dengan zikir menghancurkan godaan setan dan mendatangkan ketenangan. Ya, dengan zikir laksanakan itu. Baik, anak-anak Bapak, ya sebelum di penghujung pembelajaran kita, saya minta ada 2 orang yang bisa maju ke depan untuk di situ aja lah berdiri menimbulkan materi pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Abdul, bisa? Ya. Silakan Abdul. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada siang ini berbagi? Silakan. Sholat adalah ibadah yang utama yang diawali dengan takbir dan
sholat itu jangan dijadikan sebagai formalitas, tapi sholat itu dijadikan kebutuhan. Ulangi kan Bapak, sholat itu jangan dijadikan sebagai formalitas, tetapi sholat itu dijadikan sebagai kebutuhan. Perbanyaklah zikir, karena zikir bisa menenteramkan hati. Kapan kita zikir? Kapan saja, terutama di waktu kita sholat. Baik, terima kasih kepada anak-anak Bapak yang hari ini sudah ya tensinya yang baik untuk kelas kita. Semoga nanti minggu depan dan yang akan datang ada beberapa materi lagi, kita bisa belajar lagi dengan baik, saling bertukar pikiran, bukan dari satu arah saja, bukan dari Bapak, tapi dari kalian, dari pengalaman kalian di lingkungan, ya, sehingga bisa teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita berdoa, ya. Nah, kami mintakan sahabatullah ya. Tadi si ajaran sesudah doa selesai kita belajar. Ya, silakan Abdul. Bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, Bapak tutup perjumpaan kita pada siang berbahagia ini dengan mengucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum kita keluar dari ruangan, silakan bereskan dulu. Jangan ada sampah ya, karena kebersihan adalah sebagian dari